Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fida Fikia, Prodi PGSD dengan nomor NIM 86044964. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu yang berjudul Pilar Pendidikan Nasional dan Ajaran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan sebagai bangsa. Dalam sistem pendidikan, istilah pilar bermakna sebagai dasar kokoh atau tiang penyangga yang menopang seluruh tujuan, nilai, dan kegiatan pendidikan. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, pendidikan akan hilang arah, mudah goyah, dan tidak mampu membentuk manusia yang berkarakter serta budaya guna. Di Indonesia ini, kita memiliki pilar pendidikan yang sangat mendasar dan relevan hingga saat ini, yaitu ajaran dari Bapak Pendidik Nasional Ki Haji Dewantara. Ki Haji Dewantara merumuskan 3 prinsip emas pendidikan yang dikenal dengan semboyan. Yang pertama ada Ingraso Sum Tulodo, yang berarti di depan seorang pendidik harus mampu menjadi teladan atau contoh yang baik bagi peserta didik. Sikap, perilaku, atau cara berpikir pendidik adalah cerminan yang akan ditiru oleh muridnya. Yang kedua ada In Madio Manggu Korso, yang berarti di tengah atau di antara peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, kemauan, dan kemandirian. Pendidik hadir sebagai mitra yang memotivasi dan menumbuhkan inspirasi anak. Dan yang terakhir ada Tutwori Handayani, yang berarti di belakang atau di belakang barisan pendidik harus memberi dorongan, dukungan, atau semangat agar potensi setiap anak berkembang secara maksimal sesuai kodratnya. Ketiga prinsip ini bukan sekedar papatah, melainkan sistem nilai yang mengatur hubungan antara pendidik dan peserta didik agar pendidik berpusat pada pengembangan manusia seutuhnya, bukan sekedar transfer pengetahuan saja. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Bagaimana sih relevansi dan tantangan prinsip di era digital saat ini? Apakah teman-teman ada yang tahu? Baik, kita tahu pendidik nasional saat ini menghadapi banyak isu kontemporer. Pembelajaran daring yang masih tidak merata, rendahnya literasi digital, tantangan pembentukan karakter di tengah banjir informasi, serta para guru yang berubah drastis. Mari kita kaitkan satu persatu. Yang pertama ada Ingarso Suntulodo. Di era digital, menjadi teladan tidak hanya saat bertatap muka. Guru dan orang tua harus menjadi contoh dan menggunakan teknologi. Bagaimana menilai informasi benar dan salah, beretika saat berkomunikasi di media sosial, dan tidak bergantung berlebihan pada gawai. Adapun tantangannya, banyak sekali anak melihat perilaku orang dewasa yang tidak bijak di media sosial, sehingga nilai keteladanan menjadi kabur. Yang kedua ada Ikmadia Manggun Karso. Dalam pembelajaran daring atau hibrida, semangat belajar anak sering kali menurun. Prinsip ini menuntut guru untuk tidak sekedar memberi tugas, tetapi hadir memfasilitasi, membuat materi menarik, dan membangun kolaborasi meski lewat layar. Tantangannya, kesenjangan akses teknologi membuat semangat belajar anak di daerah terpencil sulit tumbuh dibanding anak di kota besar. Dan yang terakhir ada Tutwori Handayani. Teknologi memberi kebebasan besar pada anak untuk mengekspor hal baru. Di sini peran guru dan orang tua bukan lagi mengarahkan secara kaku, tetapi mendampingi dan mengarahkan potensi anak sesuai minatnya. Banyak anak terpapar konten negatif dan kecanduan gawai karena kekurangnya pendamping dan dorongan yang tepat di lingkungan sekitar.
nyata, banyak sekolah sudah menggunakan aplikasi pembelajaran. Namun, belum semua pendidikan mampu mengubah metode mengajarnya agar tetap memotivasi atau bisa disebut Igmadia dan mendampingi perkembangan karakter atau tutori. Akibatnya, pembelajaran hanya menjadi formalitas tanpa membentuk jiwa peserta didik. Jika kita refleksikan kembali, personal utama pendidikan nasional saat ini mulai dari kesenjangan kualitas, karakter yang melemah, hingga ketidaksiap menghadapi kemajuan zaman. Sebenarnya bisa dijawab dengan kembali ke pilar Ki Hajar Dewantara. Ketiga prinsip ini mengingatkan kita bahwa teknologi dan kurikulum hanyalah alat. Inti pendidikan tetaplah hubungan manusiawi, keteladanan, pembangunan semangat, dan pendampingan. Dengan menerapkan prinsip ini, kita bisa menjawab tantangan. Yang pertama, membangun karakter melalui keteladanan di dunia nyata maupun dunia maya. Yang kedua, meningkatkan literasi digital dengan cara membangun kemauan belajar dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, mengubah peran guru dari sekedar pengajar menjadi pembimbing yang memampukan anak. Jadi, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan peninggalan masa lalu, melainkan kompas yang menuntun kita agar kemajuan teknologi tidak menjauhkan pendidik dari tujuan asalnya, menjadikan manusia Indonesia yang beradab, cerdas, dan mandiri. Demikian analisis singkat saya yang mengenai relevansi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menjawab isu pendidikan nasional di era digital. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai ini di dalam dunia pendidikan ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.